Dari 18 yang diamankan di Polsek Kuranji itu tidak satu pun Afif dibawa ke sana. Sehingga kalau ada informasi penganiayaan di Polsek Kuranji itu terjadi, padahal Afif Maulana tidak ada di situ. Dan bahkan di Polsek Kuranji, Aditya yang memboncengkan Afif Maulana itu menyampaikan kembali kepada anggota Polri yang memeriksa di situ bahwa teman saya yang tadi saya bonceng itu melompat ke sungai. Tetapi anggota yang kami ini menjadi satu bagian kunci, saksi kunci. Kami pertemukan berkali-kali dengan Adit, memang itulah percakapannya. Tetapi polisi yang mendapat laporan dari Adit itu tidak menghiraukannya, karena tidak percaya kalau seorang anak melompat sampai dasar sungai dengan ketinggian itu. Itu yang menguatkan kami bahwa tidak terjadi penganiayaan terhadap saudara Afif Maulana, tetapi menceburkan ke sungai setelah dia jatuh dari motornya, itu mungkin yang terjadi. Seperti apa pandangan atas kasus meninggalnya Afif Maulana? Saya akan menanyakan langsung kepada Wakapolri tahun 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Kita temukan faktanya. Saya ingin Anda menyoroti mengenai kasus meninggalnya Afif Maulana, Pak Ugro, yang saat ini masih terus dibahas. Bahkan kemarin informasinya Kapolda Sumatera Barat ini sebenarnya sempat menutup kasus ini, yang pada akhirnya dinyatakan bahwa kasus masih terus dibuka begitu ya, karena dari keluarga dan juga LBH ini menemukan sejumlah kejanggalan. Afif ini diduga sempat mengalami adanya kekerasan dan juga penyiksaan seperti 17 orang lainnya, Pak, yang memang sudah diakui pula oleh Polda Sumbar. Apa yang bisa Pak Ugro soroti dari kasus ini? Iya, yang pertama tadi kalau Pak Kapolda menyatakan kasus sudah ditutup ya. Maksudnya ditutup itu kan harus dijelaskan. Berarti sudah dilakukan penyidikan, kemudian mungkin alat bukti, ya kan? Nah, kalau tidak ditemukan, kemudian digelar mungkin, habis itu SP3. Ditutup ini dalam rangka secara yuridis kan nggak jelas nih. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan mahasiswa masyarakat menilainya, oh berarti ini bukan ditutup tapi ditutup-tutupi, itu yang bahaya di situ. Kalau dari Kapolda kan ini sebenarnya sudah begitu yakin bahwa Afif Maulana akan melakukan tawuran dan kemudian ini meninggalnya karena lompat dari jembatan ke sungai. Ini berdasarkan satu keterangan saksi atas nama Adit begitu, yang pada saat itu memang diketahui membonceng korban Afif Maulana ini. Tapi kalau Anda melihat, Pak, apakah bisa instansi Polri ini menarik kesimpulan begitu hanya berdasarkan satu keterangan saksi, sementara untuk saksi-saksi lainnya ini sebenarnya belum selesai untuk diperiksa berkaitan dengan meninggalnya Afif Maulana ini? Kalau dikatakan akan melakukan tawuran ini kan saya tidak tahu ya di kepolisian apakah ada alat pendeteksi untuk membaca akan melakukan tawuran seperti itu ya. Jadi kata-kata akan melakukan tawuran itu kata-kata yang tidak bisa diprediksi. Saya rasa ya statement seperti itu perlu ditarik kembali lah supaya itu tidak menjadi bahan omongan yang kurang baik di masyarakat itu. Bagaimana jika keterangan kepolisian ini menyebutkan bahwa salah satu bukti adanya tawuran pada hari itu adalah keberadaan senjata tajam, Pak? Senjata tajam ini ada di TKP, yang menemukan siapa? Kan harus jelas nih. Kemudian yang meletakkan senjata tajam ini di TKP siapa? Kan harusnya jangan, kalau misalnya ada senjata tajam di TKP, mungkin dugaan ada kelompok anak muda di situ. Ya perlu satu-satu diamankan. Kamu bawa senjata tajam? Enggak, Pak. Kamu enggak. Ya udah nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau kamu, ya Pak ada, mana senjatamu? Diambil satu-satu, itu senjatamu. Tapi kalau dari sekitar TKP ditemukan senjata tajam, kemudian disita semua, ini membuktikan akan dipakai tawuran dari mana kan gitu. Bagi saya sangat aneh kalau ada beberapa senjata tajam di situ yang dimungkinkan akan digunakan untuk tawuran seperti itu. Karena kan memang kemarin sudah ada penemuan juga, Pak, dari Kompolnas yang ternyata dibenarkan oleh Polda Sumbar begitu, bahwa memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 17 orang ini. Seperti apa Anda melihatnya antara meminta keterangan untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dengan cara seperti itu, sementara ini belum terbukti? Seorang polisi itu di seluruh dunia ya filosofinya sama, fight a crime, memerangi kejahatan, bukan memerangi penjahat loh. Itu prinsip loh ya. Yang kedua, love humanity, cinta kemanusiaan. Yang ketiga adalah help dari Kementerian. Kalau anak remaja kita mengentaskan dari kenakalan remaja. Sehingga
seperti anak-anak muda tadi kejadian di mana Sumatera Barat ya, Padang ya. Ya pendekatan aja kan ada human approach, diajak makan, ngobrol dan sebagainya itu. Seberapa besar sebenarnya kemungkinan bahwa Afif Maulana ini juga sempat mengalami kekerasan seperti yang lainnya? Saya rasa perlu dibentuk tim tadi, bikin olah TKP kembali, bagaimana rekonstruksi peristiwa di situ, sehingga mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal gitu aja. Jadi tim yang mengolah TKP ini kan bicara tentang fakta di lapangan dan keterangan saksi yang benar-benar melihat di situ. Baik, itu yang setidaknya bisa kita harapkan untuk membuka kasus ini dan juga fakta-faktanya. Terima kasih banyak Pak Ugro atas waktu dan juga kesempatannya. Ketua Umum YLBHI menilai masih banyak sekali kejanggalan dalam kasus meninggalnya Afif Maulana. Sementara itu Komnas HAM telah menerima laporan dari keluarga Afif dan juga LBH dan dalam waktu dekat akan mendatangi secara langsung TKP dari meninggalnya Afif di Padang, Sumatera Barat serta mendorong dilakukannya ekshumasi seperti apa yang kemudian ini diminta oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pemirsa, Wakapolri tahun 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugrosena menyebutkan dan juga mengusulkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta dalam pengusutan kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.